بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, yang karena berkah yang dia turunkan, angan-angan dan cita-cita dapat dicapai. Tidak ada yang pantas untuk dipuja, tidak ada yang layak untuk dipuji atas semua keberhasilan, baik dalam urusan dunia, apalagi urusan agama, melainkan hanya Allah semata. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi semua urusan. Apapun masalahmu, seberat apapun cobaanmu, katakan la haula wa la quwata illa billah. Kau mungkin merasa tidak mampu menghadapi. Engkau merasa lemah. Mungkin ada dalam bayang-bayangmu bahwa tidak mungkin engkau mampu. Tatkala itu hadir dan datang, harus mengantarkanmu pada pengabdian yang abadi kepada Sang Pencipta. Bahwa pada hakikatnya la haula wa la quwata illa billah. Dan setiap sholat kita nggak pernah berhenti mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Yani kami ya Allah akan menjalankan perintahmu. Kami akan menjauhi laranganmu. Kami akan beribadah yang baik kepadamu. Wa iyyaka nasta'in. Tapi harus kau bantu ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tanpa bantuan Allah, nggak ada yang bisa kita lakukan. Teman-teman yang di rumah sakit menyaksikan bagaimana orang-orang yang dulu sehat, gagah perkasa, tahu-tahu tergeletak di atas ranjang. Makan pun nggak bisa. Makan nggak bisa. Harus orang lain yang nyuapin. Toilet BAB nggak bisa. Kencing di ranjang. Semoga kita sadar bahwa kita hamba Allah Azza wa Jalla yang sejatinya lemah dan tidak memiliki kekuatan kecuali yang Allah beri. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahmakumullah. Dunia ini hanya tempat singgah. Ingat, seharusnya hari ini kalau nggak salah, itu pengumuman atau pelantikan para kepala daerah terpilih. Tapi sepertinya ditunda. Kita tahu mereka yang terpilih akan pergi meninggalkan kursi dan jabatan. Ana pastikan, ana yakinkan semuanya, semua yang terpilih. Dan siapapun yang hari ini menduduki sebuah jabatan, engkau akan pergi. Kenapa? Memang bukan tempat tinggal ini. Sebagaimana rumah yang kau tempatin dulu milik orang lain. Tanah yang kau bangun rumah di atasnya bukan milikmu dulunya. Engkau dulu juga nggak ada. Ahibati fillah, antum punya apa? Kalau bicara semua, pasti ganti ya. Gantinya lebih baik.
buat orang baik. Kadang-kadang kita nyebutnya rezeki anak soleh ya. Kau punya apa? Punya nomor rekening? Ya. Punya nomor HP? Punya nomor polisi untuk mobil dan kendaraanmu? Kau punya rumah sekarang? Engkau punya pekerjaan? Engkau punya jabatan? Engkau mungkin seorang yang berkarir? Engkau punya kawan, punya relasi yang begitu luasnya? Engkau punya orang tua? Dan punya anak? Punya saudara? Punya bibi? Punya tetangga? Tauhilah. Engkau juga punya istri? Yang punya? Tauhilah. Engkau akan kehilangan mereka. Nomor rekeningmu akan dibekukan. Nomor HP-mu akan dipakai orang. Plat nomor polisi untuk kendaraanmu. Ada masanya. Iya, kan masih bisa diperpanjang. Nah, tapi ada masanya. Engkau nggak lagi naik mobil itu. Engkau nggak lagi naik motor itu. Istrimu juga nggak ada. Kenapa? Yaitu sudah keputusan Allah Azza wa Jalla. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan sirna. Kecuali wajah Allah. Kecuali Allah Jalla Jalaluh yang tetap dan abadi. Ahibati fillah. Bicara diganti yang lebih baik. Kita tuh seneng banget kalau beli barang kemudian ada garansi. Rusak, hilang atau apa, diganti yang baru, orang akan tertarik. Dan subhanallah, Allah sudah memberikan garansi bahwa tatkala engkau kehilangan sesuatu yang sebenarnya bukan milikmu, tapi Allah amanahkan kepada engkau, Allah akan kasih ganti. Tapi ada syarat. Coba kita baca firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 155 157. Nah, Al-Baqarah 155 sampai 157. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Barakallahu fikum. Allah sudah memberikan pengumuman. Orang itu kadangkala dia merugi gara-gara tidak mendengarkan pengumuman. Dia menyesal ketika sudah ada peringatan, pengumuman bahwa jalan
dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat ditutup. Orang disuruh cari jalan lain. Tapi karena dia nggak baca pengumuman, dia lewat aja. Lewat sampai ke jalan yang dia tuju, ternyata ditutup. Marah-marah dia. Ini gimana sih? Anak udah jauh-jauh. Sampai istri ternyata ditutup. Padahal pengumumannya sudah ada di depan rumah dia. Di depan rumah dia sudah ada pengumuman bahwa jalan yang dia tuju ditutup. Karena ada perbaikan atau apa. Kebanyakan orang yang marah-marah itu gara-gara dia tidak membaca pengumuman. Begitu pula orang-orang yang tidak membaca pengumuman dari Allah. Kemudian dia marah-marah tatkala dia kehilangan sesuatu yang dia cintai. Allah udah katakan, kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Apa model balanya? Rasa takut. Cemas dengan masa depan. Takut dengan kondisi ini, kondisi itu. Iya. Itu bala. Itu ujian. Waljud. Kelaparan. Kaitan dengan orang-orang yang gak tahu besok memakan. Kekurangan harta. Hilang barangnya. Kebakaran. Semua tahu dengan kebakaran yang terjadi di Los Angeles seumpamanya. Kebakaran yang baru saja terjadi di Jakarta. Nah, yang kemudian harta hilang. Wal anfus, sebagian orang mati. Kekurangan orang-orang yang dia cintai. Wathamarat, gagal panen. Ya. Itu Allah sudah sebutkan. Allah akan berikan ujian itu. Jadi tatkala engkau tadi, tahu-tahu di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah karena kebakaran, gagal panen, anak meninggal dunia, orang tua meninggal dunia, istri atau suami meninggal dunia. Engkau harus ingat sama ayat ini. Oh iya betul, Allah sudah sampaikan. Allah sudah sampaikan. Yang sehat, Allah kasih penyakit. Allah sudah sampaikan. Itu akan terjadi. Lalu Allah setelah memberikan pengumuman tentang apa yang dia akan berikan kepada hamba-hambanya, lalu Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, ada kabar gembira. Jadi Allah akan kasih ganti gitu. Jangan takut. Gantinya lebih baik. Asalkan kau sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Dia kalau terkena musibah, dia mengatakan inna lillah. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kami akan kembali kepada Allah. Kita tuh milik Allah. Kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Engkau lahir dari perut ibundamu, berdiri nggak bisa. Ngomong nggak bisa. Dan kau akan meninggalkan dunia sama. Berdiri nggak bisa. Ngomong nggak bisa. Nggak bisa apa-apa. Maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat apa? Gantinya apa? Fulus. Fulus mau ditinggal juga. Ada yang lebih baik daripada fulus. Ada yang lebih baik daripada jabatan. Ulaika alaihim salawat. Mereka akan mendapatkan salawat dari Allah. Rahmat, kasih sayang dari Allah. Bayangin. Ini orang dijanjiin Allah salawat, rahmat, dan hidayah. Ada yang lebih baik dari itu? Nggak ada. Walaupun boleh jadi ada ganti di dunia ini berupa materi. Nah, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu. Ummu Salamah ini mendengar Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibah." Tidak ada seorang pun muslim yang terkena musibah. Lalu dia berkata, apa yang Allah perintahkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibahku. Berikan pahala. Di mana orang kena musibah,
Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya udah, motornya hilang. Kakinya harus diamputasi, umpamanya. Atau tangannya. Atau dia kehilangan yang lain. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu mengatakan Allahumma ajurni fi musibati. Allah berikan pahala di musibahku. Kenapa jemaah? Kita tuh nggak akan bisa merubah sesuatu yang sudah ditakdirkan. Sudah terjadi. Udah terjadi. Terus apa usaha kita? Ya udah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan katakan Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah berikan pahala di musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan berikan aku ganti yang lebih baik daripada yang diambil Allah. Orang yang berdoa seperti ini, illa akhlafahullahu lahu khairan minha. Melainkan Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dari yang hilang itu. Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, Abu Salamah. Ummu Salamah cinta banget sama Abu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Dia baca doa itu. Tapi dia mengatakan, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Siapa ya orang Islam yang lebih baik dari Abu Salamah? Yang bakal jadi ganti. Dia yakin. Baca doa itu dia yakin akan kasih ganti. Nggak nunggu waktu lama. Dilamar oleh Rasul SAW. Dikirim Hatib bin Abi Balta'ah melamar Ummu Salamah. Ini lebih baik dari Abu Salamah. Kemudian Ummu Salamah mengatakan ketika dilamar, innali bintan wa ana ghayur. Aku punya anak perempuan. Aku punya keluarga gitu. Beliau bukan janda nggak punya anak, beliau janda punya anak. Dan aku wanita yang pencemburu. Faqala amma ibnatuha fa nad'ullaha ayyughniyaha anha. Oh, kalau anaknya kita berdoa memohon kepada Allah supaya semoga Allah mencukupinya. Dan akan bergabung dengan Nabi SAW ya. Sebagai suami dari ibu anak itu. Wa'adullah an yadhhaba bil ghair. Adapun berkaitan dengan kecemburuan, semoga Allah menghilangkan. Ahibati fillah. Ini janji. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Mungkin sebagian akan mengatakan Ustaz, tapi ana merasakan nggak kayak gitu. Bicara perasaan, sering manusia lupa dengan akalnya kalau sudah menggunakan perasaannya. Allah berfirman di akhir surat Al-Insyirah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, akan dibaca. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Nah, 2 kali Allah ingatkan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al. Nggak yakin. Atau lagi kesulitan nih. Allah kasih ganti. Kemudian, nah, bareng, bersama, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka, jangan kemudian tenggelam dalam kesedihan. Udah selesai, kerjakan urusan lain. Udah. Jangan kemudian memikirkan. Orang yang memikirkan penyakit, dia akan tambah sakit. Tapi orang yang memikirkan sehat, dia insya Allah akan sehat. Oke, dia sakit sekarang. Nah, dok, aku sakit dok. Iya, kau sakit.
Terus apa yang harus aku lakukan? Ini obatnya, engkau lakukan ini dan itu. Sudah kerjakan. Tapi kalau orang tuh mikirkan gimana ya, penyakitnya ini itu, dia tambah sakit. Udahlah, serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ini buat teman-teman yang buta, tunanetra. Ada yang dari sejak lahir. Ada yang ketika tua, dia kehilangan penglihatan. Kata Nabi SAW, Inna Allah qala, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Idza ibtalaitu abdi bihabibatayhi fasabara awwattuhu minhumal jannah yuridu ainai. Apabila seorang hamba aku kasih balak dengan kehilangan kedua kekasihnya, maksudnya kedua matanya. Mahal mata kita jauh. Kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan rumah, ringan dibandingkan kehilangan kedua mata. Barang siapa yang aku kasih balak, kata Allah, dengan kehilangan kedua matanya, fasobaro, kemudian dia sabar, awwatuh minhumal jannah, aku akan kasih ganti buat dia surga. Oh, tapi kan Ustaz, buta ini nggak enak. Iya. Kalau bicara buta nggak enak, berapa tahun untuk buta? 70 tahun? 80 tahun? Anggap 100 tahun. 100 tahun kau hidup buta di dunia. Di akhirat, surga Allah Azza wa Jalla, satu hari sama dengan 1000 tahun. Makanya ketika ada seorang wanita yang datang kepada Rasul SAW, dia ini datang mengatakan, ya Rasulullah, inni usra wa atakashaf. Wahai Rasulullah, aku ini kadangkala epilepsi, atau usra ini bisa bermakna orang yang kerasukan setan. Wa atakashaf, biasanya orang kalau sudah nggak sadar ya tersingkap auratnya ya. Fad'ullaha ta'ala li, mintakan kepada Allah buat aku ya Rasul. Maka apa kata Nabi SAW? In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, engkau sabar. Kalau engkau sabar, Allah akan kasih ganti surga buat engkau. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Kalau engkau mau, ya aku akan doakan, semoga Allah menyembuhkanmu. Pilihannya dua. Engkau menghadapi musibah itu sabar, atau aku doakan. Sabar masuk surga. Sembuh belum tentu masuk surga. Maka kata perempuan ini, asbir, akan sabar. Maka Nabi SAW, kemudian perempuan ini setelah mengatakan sabar, dia mengatakan, inni utakasyaf, cuma aku minta engkau doakan agar aku nggak tersingkap. Nggak apa-apa, udah ayan itu datang, penyakit itu datang, tapi doakan aku supaya aku nggak tersingkap auratnya. Fada'alaha muttafaq alaih. Kemudian Nabi mendoakan perempuan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Subhanallah jamaah. Ahibati fillah. Orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah akan dihapuskan dosa-dosanya. Apapun yang menimpamu. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan. Tidaklah seorang yang Islam ditimpa musibah, kelelahan, penyakit, ham, kegalauan, kesedihan, apa saja yang menyakiti dia, sampai duri yang mungkin di rumah sakit nih kita rasakan ya, itu perawat-perawat tahu-tahu ambil jarum dia tusukkan ke tubuh kita. Sakit ya. Ternyata di situ ada penghapusan dosa. Dihapuskan dosa hamba. Dikasih pahala. Oleh karena itu, orang-orang yang hidupnya ya jauh dari petaka,
orang-orang yang hidupnya selalu dalam kenikmatan, kelezatan, maka kelak pada hari kiamat tatkala Allah membagikan pahala kepada orang-orang yang banyak balaknya, mereka ingin kulit mereka itu ketika di dunia dipotong-potong sama guntingnya. Gunting, padahal nggak apa-apa sudah. Dari besarnya pahala yang Allah berikan, maka tadi pasti diganti. Tapi engkau perlu bersabar. Tiap kesedihan akan berubah dan berganti. Tidak malam yang panjang, kecuali diiringi oleh fajar yang terbit dan malam. Ahibati fillah, itu Allah akan kasih ganti tatkala Allah memberikan bala kepada kita. Ada ganti yang Allah berikan kepada kita tatkala kita meninggalkan sesuatu yang terlarang. Ini ada ganti karena musibah yang kita tidak punya urusan di situ, artinya kita tidak punya kehendak. Tapi ada yang urusannya dengan kehendak kita. Orang yang meninggalkan sesuatu karena dilarang oleh agama. Seperti orang yang meninggalkan riba. Dia yang kerjanya mungkin, ya Allah kerjanya anak banyak maksiat, saat udah anak berhenti. Tapi kalau anak berhenti, anak resign, anak kemana Ustaz ya? Anak belum punya pekerjaan. Apa kata Nabi SAW? Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu yang terlarang ya untuk Allah azza wa jal, melainkan Allah akan kasih ganti buat dia yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Rawahu Ahmad. Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Kadang-kala kita lebih yakin dengan omongan ya penjual ketika menawarkan barangnya. Tatkala Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah akan memberikan ganti, kadang-kala dia kurang percaya. Ahibati fillah, sebuah contoh yang Allah ceritakan dalam Al-Quran di surat Sad ayat 30-33. Cerita Nabi Sulaiman, bagaimana dia mengorbankan hartanya yang menyebabkan dia lupa dari mengingat Allah. Lalu Allah kasih ganti yang lebih baik. Coba dibaca. Surat Sad ayat 30-33. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang pada waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Maka ia berkata, sungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik kuda sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Barakallahu fiik. Nabi Sulaiman punya kuda-kuda yang bagus sekali.
banyak jumlahnya yang dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Untuk membawa pasukan. Tapi karena kudanya menyebabkan beliau lalai, maka beliau sembelih semua. Terus Allah kasih ganti. Apa gantinya? Angin. Allah kasih angin yang bisa melakukan perjalanan 1 bulan. Jadi pelajaran singkat aja seperti 1 bulan kalau ditempuh sama onta. Ini cuma di waktu pagi. Petang seperti itu. Jadi perjalanan 1 bulan itu bisa ditempuh dengan anggap setengah hari. Dengan angin yang Allah berikan. Sebagai ganti dari tadi kuda-kuda yang beliau sembelih. Karena Allah Azza wa Jalla. Tapi memang manusia ini kadang-kadang gak sabar. Menunggu ganti itu gak sabar. Dan orang-orang muhajirin yang meninggalkan kota Mekah. Nih teman-teman yang hijrah. Meninggalkan kota Mekah. Padahal itu adalah negeri yang paling mereka cintai. Lalu Allah kasih ganti buat mereka. Kecintaan kepada kota Madinah. Dan kemudian Allah bukakan dunia buat mereka. Sehingga bagaimana umat Islam di masa Umar bin Khattab kekuasaannya sudah kemana-mana. Padahal dulu mereka seperti apa. Namun tadi ganti dari Allah tidak harus bentuknya materi. Kadang-kadang kan kita berpikir kalau anak resign dari kerjaan yang haram, kalau anak meninggalkan tempat-tempat yang dosa, Allah akan kasih ganti yang lebih baik insya Allah. Wujudnya apa? Fulus? Enggak, fulus itu nikmat yang paling rendah. Nih, pernah ada seorang yang ditanya, orang ini orang yang zuhud, orang yang susah. Kalau lihat penampilannya, Allah susah banget orang ini. Ditanyalah, man taraka syai'an lillah wadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Wa anta tarakta dunya famada awadaka Allah. Engkau sudah meninggalkan kenikmatan dunia. Apa ganti yang Allah berikan kepadamu? Ditanya nih orang ini. Apa jawabannya? Ar-ridha bima ana fi. Allah kasih ganti padaku keridhaan. Aku bisa sampai tingkatan ridho dengan kondisi yang ada. Itu ganti jemaah. Boleh jadi antum secara materi nggak ada gantinya. Anak sejak hijrah apa maksudnya? Ekonomi anak merosot. Boleh jadi gantinya sholat malam. Artinya Allah gantikan engkau bisa sholat malam. Yang dulu tatkala engkau berjaya, engkau nggak pernah sholat malam. Engkau bisa sholat duha. Engkau bisa puasa Senin Kemis. Engkau bisa datang kajian. Ternyata banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu sebagai ganti dari harta yang kau tinggalkan. Cuma kadang-kala orang semua dihitung sama fulus. Ahibati fillah. Ganti yang lebih baik itu tentunya bukan di dunia. Di akhirat nantinya. Makanya Ibnu Daqiq al-Aid mengatakan bahwa semua yang ada di dunia ini, semua kenikmatan yang ada di dunia ini, itu tidak sebanding dengan satu atom atau satu semut kecil yang ada di surga. Semua kenikmatan yang sekarang diperebutkan oleh 8 miliar manusia, tidak lebih dari satu semut dibandingkan dengan surga Allah Azza wa Jalla. Maka hibati fillah, berusahalah kita belajar. Kenapa kajian ini rutin? Kenapa terus disampaikan nasihat-nasihat? Supaya kita tahu mana yang dilarang sama Allah dan mana yang diperbolehkan. Supaya kita juga sabar kalau terkena musibah dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Mu'ad bin Anas al-Juhani bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man tarakal libasa tawadu'an lillah. Barang siapa yang meninggalkan berpakaian yang mewah karena dia ingin merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal, wa huwa yaqdiru alaih, dan dia mampu beli pakaian itu. Mampu dia. Berapa harga pakaiannya? 50 juta mampu dia beli. 100 juta mampu. 500 juta mampu. Duit dia tuh 1 triliun. Mampu dia. Tapi dia nggak mau. Dia tinggalkan. Bermewah-mewahan dia tinggalkan. Dengan pakaiannya. Da'ahullah yaumal qiyamah ala ru'usil khala'iq. Maka Allah akan memanggil orang ini pada hari kiamat di hadapan semua ciptaan Allah Azza wa Jal. Hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Sehingga Allah perkenankan orang ini untuk memilih dari pakaian-pakaian keimanan yang dia sukai. Sudah suruh milih dia. Subhanallah. Ini nikmat yang agung. Ketika seorang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di hadis Mu'ad bin Anas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, kalau tadi, nah, Mu'ad bin Anas, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berkata, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil hurisha. Barang siapa yang menahan emosinya. Orang kan kadang-kadang kalau emosi udah keluarin. Enggak benar nih. Perlu ditahan. Barang siapa yang menahan emosinya. Padahal dia mampu untuk melampiaskan emosinya itu. Dia mampu, dia bisa. Maka Allah akan memanggil dia pada hari kiamat. Kemudian Allah perkenankan untuk memilih bidadari mana yang dia sukai. Maka tadi, mak jangan suka bikin marah suaminya. Suaminya itu cuma sebentar. Bentar lagi pindah ke bidadari-bidadari. Maka ahibati fillah, berusaha kita untuk meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Tapi dengan catatan, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam melaksanakan perintah Allah yang kita baca dalam Al-Quran dan Nabi alaihi salatu wassalam dalam sunnahnya memerlukan harta. Ada yang menjalankan perintah itu perlu harta. Seperti sedekah umpamanya. Orang tuh udah cinta sama harta, cinta sama barangnya, cinta sama rumahnya, terus dia mau sedekahkan. Aduh, berat sekali. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya, dia adalah orang-orang yang sukses. Nah, jemaah. Ada orang yang memang cinta sama hartanya, malas dia berbagi. Jangan takut, sedekah tidak mengurangi harta. Dan Allah janji akan memberikan ganti. Berlipat-lipat ganda. Apa kata Allah di surat Saba ayat 39? Nah. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman ibadihi yaqdiru lah wa ma anfaqtum shay'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, punya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Allah janji, Allah akan menggantinya. Percaya nggak sama Allah? Kita sama sohib aja kadang-kadang percaya. Boleh jadi dia bohong. Allah sudah sebutkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Pasti gantiin sama Allah. Ganti. Terus, nggak mau. Wa huwa khairur raziqin. Allah sebaik-baiknya yang memberikan rizki. Tiap pagi
ada 2 malaikat yang turun. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang bakhil kehancuran. Kehancuran di dirinya, di keluarganya, di hartanya. Wa a'ti munfiqan khalafan. Dan berikan kepada orang yang suka berinfak ganti. Maka Nabi SAW ketika mengatakan kepada Bilal untuk berbagi Bilal. Bilal bukan orang kaya. Tapi ketika dia punya harta, ya dia ingin berbagi. Atau dia merasa, aduh aku butuh sama duit ini. Kata Nabi SAW, anfiq Bilalan. Wala takhsha min dhil arsy iqlalan. Bilal, infakkan Bilal. Kau jangan takut dari pemilik arsy. Akan dikurangi. Akan dikasih sedikit. Oh, jangan takut. Oleh karena itu, tatkala datang seorang sahabat membawa seekor onta dengan mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabil, ini onta udah disiapin untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mengatakan, laka biha yawmal qiyamah sab'u mi'ati naqah kulluha makhtumah. Engkau akan dapat ganti pada hari kiamat kelak 700 ekor onta, semuanya pakai pelana. Satu yang dikasih gantinya 700. Ahibati fillah, banyak amalan-amalan yang Allah menjanjikan ganti. Seperti ibadah umroh, haji. Ketika selalu dilakukan, itu ibadah menghapuskan kefakiran. Baik, ahibati fillah, di dalam kubur pun Allah akan kasih ganti. Tadi kita sebutkan, kita akan kehilangan semua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Nabi SAW pernah mendoakan seorang jenazah. Ya. Beliau mengatakan, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, kasihi dia, wa'fu anhu wa'afihi. Maafkan dia, berikan afiah kepada dia. Wa akrim nuzulahu. Luaskan tempat turunnya dia. Wasi' mudkhalahu, untuk masuknya luaskan juga ya Allah. Tuguhan pertamanya semoga dikasih yang nyaman. Masuknya ke dalam kubur juga semoga dimudahkan. Lalu beliau mengatakan, wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Bersihkan dia dari dosa-dosa sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari noda. Wa abdilhu daran khairan min darihi, dan berikan kepada dia ganti rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Kasih ganti yang lebih baik dari rumahnya. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Minta dikasih ganti. Wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar, dan selamatkan dia dari azab kubur dan api neraka. Kata Auf bin Malik al-Ashja yang meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan, kata manaitu an law kuntu anal mayyit. Aku kepingin jadi mayit yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, bagaimana Ja'far bin Abi Thalib yang kehilangan kedua tangannya, Allah gantikan 2 sayap yang dia terbang di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, orang, semua manusia itu punya posisi di neraka. Semuanya. Dan punya posisi di surga. Artinya semua orang bisa masuk surga, semua orang bisa masuk neraka. Tempatnya cukup. Makanya ketika ada orang yang ditanya di kuburan, kemudian dia bisa menjawab pertanyaan itu, maka Allah akan tunjukkan kepada orang ini lewat malaikatnya, undur ila maq'adika minan nar. Jadi di samping kuburannya itu, Allah bukakan jendela ke neraka. Lalu dikatakan, ini loh tempat dudukmu di neraka. Itu. Qad abdalakallah bihi maq'adan minal jannah. Allah sudah kasih ganti buat engkau tempat duduk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah memasukkan kita ke surga dan mengampuni dosa-dosa kita. Ahibati fillah. Maka berkaitan dengan ganti dari Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kalau engkau mendapatkan musibah, engkau akan dikasih ganti lebih baik. Dan ganti itu tidak harus wujudnya materi. Dan laksanakan sholat, karena sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Nah, tafadhol. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kajian hari ini yang telah disampaikan. Baik Ustaz, insya Allah kita lanjut ke sesi tanya jawab. Izin menyampaikan kembali bagi para jemaah atau peserta kajian yang ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand atau bisa melalui fitur room chat. Insya Allah kita coba baca pertanyaan yang pertama yang sudah masuk di fitur room chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Atas materi yang telah Ustaz sampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz serta tim dakwah. Ustaz, Ana izin karena sehat. Ana selama ini memilih untuk tetap menunggu seseorang yang dimana Ana pernah terjerumus dosa besar bersama beliau. Posisi Ana sudah menyelesaikan hubungan yang dilarang dan senantiasa mendekatkan diri dengan Allah. Ana memilih menunggu karena Ana berpikir bahwa tidak akan ada ikhwan yang mau menerima masa lalu seseorang yang pernah melakukan kesalahan besar. Sehingga Ana berpikir bahwa hanya beliau yang berhak menerima. Mohon nasihatnya Ustadz agar Ana senantiasa lapang menerima keadaan dan dapat melanjutkan kehidupan dengan baik. Barakallahu fiikum Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan dosa zina. Seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, dia tidak harus bertanggung jawab. Tapi yang harus dilakukan adalah bertobat kepada Allah. Karena ada orang-orang yang bertanggung jawab, oh saya tanggung jawab, saya akan nikahi. Bukan urusan nikahi. Urusannya kau harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa yang kau lakukan. Ketika dia mau nikahin, lain lagi ceritanya. Hendaklah dia bertobat terlebih dahulu. Maka hendaklah perempuan ini bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat dan nasuha. Yang kedua, berkaitan dengan apakah harus laki-laki itu? Enggak. Boleh jadi ada laki-laki lain yang siap menerima engkau. Dan subhanallah jemaah, ketika seorang bertakwa kepada Allah, yahdikumullah yuslih balakum. Nah, ketika seorang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka jangan menentukan solusi sendiri. Kan solusinya hanya ikhwan itu? Enggak. Belum tentu dia bertobat. Kau sudah bertobat kepada Allah. Maka serahkan kepada Allah. Pernah ada seorang perempuan dinikahin oleh laki-laki. Sudah pesta pernikahan apa? Malam pertama. Ketika suaminya hendak menyentuh perempuan ini ngomong, aku minta maaf. Aku hamil dari beliau. Tutupi aku. Semoga Allah menutupi. Kalau engkau mau ngomong sama keluargaku, silahkan, kau sudah tahu dengan aibku. Dan boleh jadi mereka akan membunuhku. Kalau engkau menutupi aibku, semoga Allah menutupi aib. Syok laki-laki ini jemaah. Ternyata istrinya hamil. Akhirnya dia memilih untuk menutupi aib perempuan. Perempuan ini dibawa sama laki ini ke kota lain. Engkau ikut aku ya. Dibawa ke kota lain. Kemudian sang suami berpesan, engkau jangan pernah berinteraksi dengan masyarakat. Jangan. Artinya si perempuan ini di rumah sendirian. Semua dicukupin ya, ini itu. Sampai lahir. Ketika lahir itu anak, sebelum subuh dibawa sama suaminya ini ke masjid. Ditunggu orang pada sudah masuk ke shaf, dibawa anak ini taruh di kardus ya, ditaruh di depan masjid sana, dia sholat.
Setelah dia sholat, dia berzikir, orang-orang ribut di belakang. Ada bayi, ada bayi, ada bayi. Ada bayi. Maka kemudian laki-laki ini datang lihat, oh iya bayi. Dan laki-laki menawarkan, ayo kalau nggak ada yang mau, aku ambil anak ini, biar aku rawat. Tapi kalian saksi semuanya, ini bukan anakku. Ini anak orang. Kata mereka, iya kami bersaksi, itu bukan anakmu. Sudah dibawa. Bawa ke rumahnya, dikatakan kepada ibunya, ini Allah sudah menutupimu, dan Allah kembalikan bayi ini kepada. Maka engkau jangan menunggu itu ikhwan. Engkau minta sama Allah SWT. Dan boleh jadi kau akan mendapatkan ikhwan-ikhwan seperti yang tadi, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Karena orang yang bertobat, man taba at-ta'ib minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa seperti orang yang nggak punya dosa gitu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz untuk lanjut pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syafiq, jazakallahu khairan untuk ilmunya. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz, keluarga, tim Yayasan Nurul Fadlanisa dan seluruh jamaah yang hadir. Izin meminta nasihat Ustadz. Saya baru saja beberapa hari kembali dari umrah bersama suami, menggunakan sebagian besar tabungan. Dan tentunya salah satu doa yang saya panjatkan saat umroh adalah meminta rezeki harta berlimpah halalan thayyiban untuk mengatasi segala kebutuhan keluarga. Lalu saat ini, 3 hari setelah tiba dari umroh, saya dapat ujian justru di halaman rekening uang ada hak uang yang saya harusnya dapat di tanggal 28 Januari, namun ternyata tidak saya dapatkan tanpa tahu alasannya apa. Saya mohon nasihatnya Ustadz. Saya sedih dan bingung karena ini banyak sekali kebutuhan yang harus saya bayar. Jujur ada terbesit pikiran apakah saya salah berdoa saat umroh kemarin. Barakallahu fiikum Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Ada pelajaran penting buat kita semua. Kita nggak boleh bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kita udah berdoa minta rizki sama Allah. Kita diperintahkan, bahkan Nabi SAW mencontohkan hal itu. Tapi kadang-kala hati kita ini bergantung sama sesuatu. Tadi, oh seharusnya tanggal 28 Januari ada yang cair, ada yang masuk. Jadi dia berharap kepada itu memang. Ketika orang berhadap kepada sesuatu, ya Allah serahkan ke sana dia. Ternyata nggak dapat. Maka boleh jadi ini teguran dari Allah SWT agar engkau tidak lagi berharap kepada tempat kerjamu, terhadap bonus-bonus yang mungkin sudah dijanjikan kepadamu, engkau tetap berharap kepada Allah. Kalau Allah nggak kasih di depan mata, nggak akan dapat. Tapi kalau Allah kasih di dasar lautan, Allah antarkan ke rumahmu. Maka hendaklah kamu memperbanyak istighfar dan tadi menyerahkan kepada Allah SWT, tidak lagi bergantung kepada fulan, kepada Allah. Oh, aku punya banyak kebutuhan. Disinilah. Ketika engkau punya banyak kebutuhan, seharusnya engkau lebih kembali kepada Allah SWT. Aku punya banyak kebutuhan. Oh, udah, ayo kembali kepada Allah SWT. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Tidak lagi hatimu, oh itu seharusnya aku dapat uang itu, seharusnya dapat uang itu. Enggak, udah enggak dapat engkau. Sekarang kemana? Ya kepada Allah SWT. Perbanyak istighfar. Termasuk pintu rizki. Duduklah. Mohon ampunan kepada Allah SWT. Semoga Allah kasih solusi untuk masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ya Ustaz ya. Kemudian pertanyaan banyak sekali Ustaz yang masuk. Ustaz hanya coba cari-cari lagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah agar
ketika seorang wanita mendapatkan musibah yang terasa berat baginya dan dia tidak depresi dan tidak merasa sendirian. Apakah solusinya terlebih ketika kita harus bercerai? Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwadi. Potongan bait terakhir itu sering Nabi SAW senandungkan. Yang awalnya dikatakan hari-hari akan menyingkap misteri yang engkau tidak tahu sebelumnya, bahwa ternyata ada. Dan akan datang dengan berita-berita yang engkau tidak dipersiapkan untuk menerimanya. Tapi engkau harus terima. Apa yang perlu dilakukan bagi seorang wanita khususnya? Tadi, engkau harus yakin. Engkau memang diciptakan untuk kehilangan segala-galanya. Engkau diciptakan. Agar engkau tahu, engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah SWT. Ketika datang musibah yang tidak engkau inginkan, langsung ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Katakan. Baik, setelah itu ketahuilah bahwa engkau tidak sendirian. Orang yang dikasih ujian yang lebih berat dari ujianmu banyak. Tapi orang ini merasa, oh aku paling susah, paling berat ujianku. Banyak. Yang ujiannya sama dengan ujianmu, banyak. Yang lebih berat, banyak. Oleh karena itu, hendaklah orang ini melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas. Artinya, melihat orang-orang yang lebih parah, yang lebih susah. Tidak melihat, enak fulan, enak. Dan ketika engkau harus bercerai dengan pasangan hidupmu yang bukan pilihanmu, karena bercerai ini ada yang perempuan dicerai sama suaminya pada saat dia tidak ingin bercerai, maka itu jadi musibah. Tapi ada perempuan yang memang ingin bercerai sama suaminya karena suaminya melakukan hal-hal kezaliman dan tidak ingin suaminya dia bercerai. Alhamdulillah sang istri berbahagia sebenarnya ketika dia bercerai. Alhamdulillah anak selamat dari tindakan atau kelakuan suami. Di surat At-Talaq Allah mengatakan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, ingat dengan Allah, tidak lupa dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan tidak kufur, Allah akan kasih solusi. Yang ngasih solusi bukan pengadilan agama, bukan orang tua, bukan kawan, bukan anak, bukan adik, tapi Allah. Rizki gimana? Dia selama ini hanya ibu rumah tangga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau selama ini, gaji, pemberian, datang rizki. Dia nggak menyangka, kok datang rizki? Allah azza. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan kepada Allah, yakin sama Allah, Allah akan cukupi. Maka tolong hadirkan di hatimu takwa dan percaya bahwa solusi pasti ada. Kau tinggal menunggu waktu. Dan jangan membesar-besarkan musibah. Enggak, musibah dunia ini ringan. Musibah yang berat kok menimpa agama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaannya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika suami kerja di asuransi atau lembaga ribawi, jarang sholat, suka marah? Apakah istri harus mempertahankan rumah tangga? Apa lebih baik berpisah, Ustaz? Iya. Yang pertama, sang istri harus introspeksi.
Kok mau engkau dengan suami seperti itu? Apakah engkau baru hijrah sehingga mendapati suami yang belum hijrah? Engkau dulu sama suami, sholatnya bolong-bolong. Engkau dulu juga tidak mempermasalahkan masalah riba. Tapi sekarang kau hijrah, suamimu belum hijrah. Apa yang perlu dilakukan? Ya bagaimana mengajak suami hijrah. Kau memperbanyak istighfar, perbaiki hubunganmu sama Allah. Kau berikan pelayanan yang lebih kepada suamimu. Doakan, ajak suaminya untuk hadir kajian. Tapi ketika satu saat tidak mau berubah suami, tidak ada itikat untuk memperbaiki diri, maka boleh jadi cerai sebagai solusi. Tapi hendaklah ada usaha yang dilakukan sebelum memutuskan untuk berpisah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Barakallahu Ustaz jawabannya. Afwan Ustaz, kira-kira berapa pertanyaan lagi Ustaz? mungkin 3 pertanyaan lagi bisa. 3 Berapa kali Ustaz? 3 pertanyaan lagi. Nah. Oh, coba pilih lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya istri kedua. Awalnya suami menikahi saya secara sembunyi-sembunyi dan sampai saat ini istri pertamanya tahu. Tapi saya dan istri pertama sudah bisa berteman. Hanya saja semenjak ketahuan istri pertama, suami belum datang lagi ke rumah saya Ustadz. Kami bertemu bertiga sudah 2 kali. Istri pertama maunya status saya cuma menikah sama suami saja Ustadz. Karena apa? Tidak rela memberi. Apa Ustadz? Karena apa? Suami status yang ada status itu? Tangan antum menutupin kamera. Hanya saja semenjak ketahuan sama istri pertama, suami belum datang lagi ke rumah saya Ustadz. Kami bertemu sudah 2 kali. Istri pertama maunya status saya cuma menikah sama suaminya saja Ustadz. Tapi nggak rela memberikan hak menginap ke saya. Suami bilang sabar. Tapi sudah 2 bulan ini saya juga merasa cemburu karena istri pertama selalu cerita tentang betapa suami bergantung ke dia. Bagaimana saya harus bersikap kepada istri pertama Ustadz? Saya sudah coba bersabar, tapi kadang tetap ada rasa sakit hati karena sampai sekarang saya tidak bisa bertemu dengan suami. Naam. Jemaah rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang paling mulia. Dan Allah Jalla Jalaluh telah memperkenankan seseorang untuk menikah lebih dari 1. Mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, maka cukup 1. Sekarang dari cerita yang disebutkan, suaminya tidak mampu berlaku adil. Dan mungkin yang perlu dilakukan istri pertama, bersabar. Menunggu suaminya mengkondisikan rumah tangganya. Kalau tadi dikatakan sang istri nerima, tapi dengan syarat, dengan catatan. Catatannya nggak boleh nginep di rumah istri kedua. Ya udah, bagaimana dalam posisi seperti ini sang istri membantu suaminya untuk mengkondisikan rumah tangganya. Soalnya kalau tidak akan berakhir dengan perceraian. Nggak tahu dia menceraikan yang pertama atau menceraikan yang kedua. Tapi ketika yang kedua ini bersabar, menunggu. Kalau dikatakan ya karena yang bertanya ini adalah istri keduanya, bukan suaminya, maka nasihat ana buat istri keduanya, buat penanya. Ana tidak membicarakan posisi suaminya, tapi bagaimana istri kedua menghadapi kondisi ini. Maka tadi engkau bersabar, engkau terima kondisi ini sambil terus didoakan. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, ya kondisi membaik.
Kalau dikatakan tadi suami bergantung sama istri kedua, istri pertama, itu yang menjadi masalah kadangkala. Ada laki-laki yang menikah, padahal dia bergantung sama istrinya. Dia nggak mampu sebenarnya. Nafkah buat istri pertama nggak cukup, kemudian dia milih nikah lagi. Ana nggak tahu gimana kondisinya. Tapi intinya nasihat Ana buat istri yang kedua, sabarlah, didoakan, jangan kemudian engkau tergesa-gesa meminta cerai. Semoga ada solusi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Bertolong Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut untuk yang cerai Aysen ke Humairos Tafadol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini sama mantan suami itu sudah berpisah udah bercerai selama 1,5 tahun, Ustadz. Nah. Dan kebetulan rumah kami tuh, Ustadz, bertetangga. Kami hanya berbeda 2 petak tanah kosong, Ustadz. Jalan buntu dan itu 2 petak. Selama ini komunikasi kami terkait anak itu alhamdulillah baik, Ustadz. Jadi mantan selalu minta untuk bertemu anaknya dan anak juga selalu saya suruh ke rumah ayahnya. Nah, akhir ini ketika mantan suami menikah itu kan menikah lagi itu tidak ada bilang ke anaknya. Jadi waktu anaknya kebetulan anaknya baru pulang umroh, Ustadz. Namanya anak 7 tahun kan kadang ingin bercerita saat dia umroh, ternyata sampai di sana, sampai di rumahnya itu tidak ditanyain apa-apa. Justru abinya ini hanya kalau anaknya bilang, abi malah pamer cerita kalau sekarang nikahnya tuh sama perempuan yang berpakaian Arab, bercadar, Ustadz, dan sangat-sangat pintar bahasa Arab. Jadi anak saya itu kondisinya sedih, Ustadz, ketika pulang. Terus ketika bermain lagi ke sana, anak saya itu iming-imingi untuk ayo jalan-jalan ke toko aksesoris, karena anak saya 7 tahun, Ustadz, perempuan. Dan ketika itu beliau sudah tidak mau izin lagi ke saya, sampai anak saya memohon, ini nanti tak mintakan nomor HP-nya ibu, sampai 2 kali, tapi mantan suami menolak, enggak, dan akhirnya anak saya yang mengalah, Ustadz, ya sudah, abi enggak jadi pergi. Lalu anak saya juga ketika ke sana selalu dipamer-pameri bahwa rumah itu kan, kondisi rumah yang dipakai mantan suami itu adalah hak akad awalnya untuk anak saya, Ustadz. Dan mantan suami itu mengiming-imingi istrinya, ini nanti mau dibikin kolam ikan atau kolam renang, dan itu di depan anak saya, Ustadz. Jadi anak saya itu merasa kok abi nggak nanyain aku gitu, malah nanyain. Jadi ada rasa cemburu, Ustadz. Terus ketika itu anak saya minta diantar pulang di pagar, Ustadz, maksudnya di pagar suami, di mantan suami, pagar mantan suami, ingin diingu-ingu di situ ketika anak pulang ke rumah. Itu ditolak sama mantan suami dengan alasan capek, dan mantan suami juga meminta istri untuk mengantar, tapi mantan istri yang sekarang bilang nggak mau, dan akhirnya anak saya setelah memohon 2 kali tidak diberikan, akhirnya ya udah, abi saya pulang sendiri kayak gitu. Dan ketika anak saya itu, Ustadz, punya kondisi khusus, jadi dia punya penyakit yang harus setiap berapa bulan sekali, setiap hampir 2 bulan atau sebulan sekali transfusi. Terakhir selama ini biasanya pembiayaan itu dari saya, Ustadz, dari keluarga saya. Mantan suami itu hanya sesekali karena saya tidak mau terlalu membebani. Tapi mantan suami tidak tahu itu, bahkan semuanya, Ustadz, seperti vitaminnya, bahkan saya keliling mencari second opinion kepada dokter-dokter spesialis lainnya. Itu saya tidak mau membebani karena saya nggak mau terlalu meminta-minta. Namun ketika anak saya bertemu sama abinya di depan rumah ini, bilang, ini aku lagi sakit, lagi pucat mau ke rumah sakit, itu abinya hanya bilang, oh alah, karena Ustadz, ayahnya ini adalah seorang dokter dan beliau itu mempelajari ilmu sunnah. Ustadz, apakah sebegitunya, bahkan nomor WA saya, Telegram saya semua diblokir, jadi tidak ada keinginan untuk menanyakan kondisi anak. Itu saya harus bagaimana, Ustadz? Karena selama ini komunikasi saya hanya lewat pesan. Saya ngirim pesan. Ana mau tanya, udah berapa lama menikah dengan yang kedua? Kok dengan kayaknya istrinya? ini
saat saya umroh Ustadz, jadi Desember sepertinya Ustadz. Barusan ya, baru aja ya. Barusan. Baru aja. Jadi saya Siap. anggap wajar, oke, tapi kenapa kok seperti ini ke anak gitu Nah. Ustadz? Siap, barakallahu fik Ibu. Ya, jamaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan imsakun bima'ruf atau tasrihun bih. Lanjutkan pernikahan itu dengan cara yang baik atau berpisah dengan cara yang lebih baik. Tadi udah disebutkan bahwasanya sang penanya pisah sama suaminya dan semoga itu yang terbaik. Kalau kemudian pertanyaannya bagaimana menghadapi sikap bapaknya anak-anak yang seperti tadi, karena yang pertama ingin menyampaikan kepada seluruh bapak ya, apabila terjadi perceraian, ketahuilah anak-anak itu tanggung jawab bapaknya, full bapaknya terhadap anak-anak tersebut, walaupun anak itu ikut sama ibunya. Tapi kalau ternyata bapaknya nggak bertanggung jawab ya, mungkin ya karena sekarang dia sudah menikah, boleh jadi juga kondisi rumah tangga yang belum stabil, mungkin akhirnya sang ayah berusaha menahan diri. Maka nasihat anak buat ibu terima kondisi ini sekarang. Perbanyak doa. Kemudian yang kedua, kalau nggak bisa memberikan masukan kepada mantan suami, mungkin butuh orang lain. Mungkin butuh neneknya anak ini, kakeknya anak ini, yang ngasih tahu bapak mereka. Bukan mertua ya, bukan ibu dan bapak anti, tapi bapak dan ibu suami. Mungkin itu bisa menjadi ya apa ya, menjadi jalan keluar agar sang suami ada yang ngasih nasihat. Karena kalau anti yang ngomong nanti akan menyebabkan masalah di rumah tangga umpamanya. Boleh jadi istri dia yang sekarang nggak mau suaminya berhubungan sama mantan, sama anti umpamanya, dan boleh jadi itu ada omongan sebelum akad nikah, dikatakan kalau aku nikah sama engkau berhenti berhubungan sama mantan istrimu ya. Boleh jadi sehingga sang suami memblokir ini dan itu ya. Berarti butuh ada orang lain yang memberikan nasihat kepada suami. Dan berusaha untuk senantiasa membesarkan hati anak. Jadi bukan menambah kesedihan anak. Ketika anak itu pulang ya, bapaknya kayak gini. Bagaimana engkau menyampaikan kepada anak positif dari apa yang diucapkan ayahnya. Mau dikatakan ayah mau bangun kolam ikan, mau bangun kolam renang. Kau katakan iya nak, insya Allah nak. Kalau ada kolam ikan di rumah ayah kau enak gitu. Kalau ada kolam renang kau bisa berenang di situ nak. Gitu. Jadi bagaimana semua omongan ayah itu engkau tanggapin positif, tidak negatif. Kenapa? Ketika engkau tanggapin negatif, kemudian engkau malah melemahkan anak itu. Enggak. Bikin dia tetap cinta sama ayahnya. Bikin dia tetap bangga sama ayahnya. Dengan semua kondisi. Dan engkau akan mendapatkan pahala. Karena engkau berusaha untuk menumbuhkan dalam hati anak kebaktian kepada orang. Walaupun tadi itu boleh jadi sakit hati, itu jadi penghapusan dosa. Barakallahu fiik. Baik, mungkin kita ke pertanyaan terakhir sepertinya. Coba. Kalau untuk jawabannya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan keluarga dan dari amin. Apa Ustadz, mungkin ini tentang amanah ya. Kadang-kadang kita di dunia kita dapat amanah untuk mempunyai tim, dan kadang-kadang dari tim itu Untuk apa? kita setiap tahun punya tim, untuk Tim. punya anak buah, bahasanya tim. Jadi kita Siap. jadi leader gitu Ustadz. Nah, Qadarullah biasanya kan tiap tahun itu ada penilaian Ustadz. Penilaian ketika mereka dengan standar-standar yang ada beberapa orang yang harus tidak diperpanjang. Tidak diperpanjang karena memang tiap tahun itu kan harus ada rekrutmen ulang. Sedangkan ketika direkrutmen ulang dari yang orang tim lama ini, nilainya pasti nilainya masih kalah dengan orang-orang yang baru Ustadz. Dan ketika diumumkan dari hasil-hasil itu, yang orang-orang lama ini tidak terima, dan dia selalu bilang dengan tim dengan leadernya dikatakan kita zolim, kita disumpahin, keluarga kita, anak-anak istri kita disumpahin gitu. Dengan kondisi seperti itu, apakah kita tetap bekerja seperti itu dengan penilaian apa adanya atau seperti apa ya Ustadz, untuk kita, karena memang dengan aturan yang ada kita
harus mencari benar-benar yang terbaik dan yang terbaik untuk tim tersebut, Ustadz. Kadang-kadang kita dari segi keterbatasan kita juga kadang-kadang selalu berdoa, ya Allah, apakah memang ini amanah ini kuat untuk kita atau enggak, Ustadz? Seperti itu, Ustadz. Barakallahu fikum, Barakallahu Ustadz. fiik. Nah, ahibati fillah. Ya, kita tuh tidak akan dapat meraih kesenangan semua orang. Ridho nas ghayatun la tudrak. Ridhoan orang itu adalah target yang nggak mungkin bisa dicapai. Maka carilah keridhaan Allah SWT. Kalau tadi umpamanya yang kau bekerja membentuk tim, tapi tim itu nanti setiap tahun akan ada penilaian, akan ada yang ditendang umpamanya, akan ada tim yang baru yang ditendang marah, yang ditendang nggak terima, dia nyumpain, dia ngata-ngatain. Kalau kita menjadikan omongan orang itu beban buat kita, maka kita akan stres dan depresi. Engkau laksanakan tugas. Ketika orang melaksanakan tugas dengan baik, kemudian ada yang nggak suka, ya ada yang suka. Bukan karena engkau mencari keridhaan mereka. Dicontohkan ketika tahu-tahu pemerintah itu membuat jalan baru. Ketika membuat jalan baru yang sudah dimusyawarahkan ya di tata kota umpamanya, kita tahu ada orang yang digusur rumahnya. Orang itu akan marah-marah. Tapi ada orang yang bergembira karena tanah dia yang awalnya di dalam kampung jadi di pinggir jalan. Pertanyaannya, apakah yang membuat set planning itu ingin membuat orang-orang ini suka dan orang-orang ini marah? Enggak. Dia hanya menjalankan tugas. Yang gembira-gembira, yang marah-marah. Maka kau laksanakan tugas. Yang mau marah silahkan. Kemudian yang mau gembira, ya silahkan. Engkau sebenarnya segera melaksanakan tugas. Itu yang perlu ada di seorang muslim. Sama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Dia tidak bohong-bohongin. Dia tidak merubah penilaian. Maka jalankan dan meminta pertolongan kepada Allah untuk menghadapi omongan-omongan yang tidak nyaman tadi. Maka kita suruh baca ya, Qul a'udzu birabbil falaq itu. Minta diselamatkan dari orang-orang yang hasad ya, dari sihir. Karena kita nggak tahu, boleh jadi ada orang-orang yang nggak suka, kemudian dia melakukan sihir ya, atau hal lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah SWT menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan anak ingin mengingatkan semua juga di bulan Sya'ban ini bulan untuk memperbanyak puasa sunnah. Hendaklah kita merencanakan hal itu agar tatkala Ramadan tiba kita sudah siap menghadapinya. Kami kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, telah sampai penghujung acara. Kami dari panitia kajian RSUD Puskesmas TKM Mengaji mengucapkan jazakumullah khairan kepada narasumber Tasawuf Kerja Bahasa Lama atas waktu, nasihat, dan materi yang disampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kebaikan kepada Tasawuf Kerja Bahasa Lama. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang bertugas dan rekan-rekan RSUD Puskesmas Mengaji atas terselenggaranya kajian hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin jamaah yang telah menyimak dan membersamai kita semua dalam menuntut ilmu. Kami selaku panitia kajian mohon maaf apabila dalam kegiatan masih terdapat kekurangan dan kendala selama berlangsungnya acara kajian. Semoga ke depan dapat lebih baik lagi. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.